Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini saya ingin membagikan sedikit renungan yang saya kasih judul Kaizen. Kaizen. Kaizen itu istilah dari Jepang yang memiliki arti perubahan yang baik atau perbaikan. Kaizen dikenal sebagai sebuah filosofi yang menekankan pola pikir di mana perubahan kecil yang bertahap menciptakan dampak dari waktu ke waktu. Jadi perubahan kecil ini bukan cuma satu, tapi ada banyak. Kaizen ini diterapkan di perusahaan-perusahaan dengan melibatkan manajemen karyawan tingkat atas untuk memulai perubahan sehari-hari. Bagaimana bisa menjalankan Kaizen ini? Sudah banyak di negara kita juga menerapkan Kaizen ini. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan ini dan mengadopsi Kaizen ini menjadi sebuah proses di pekerjaan untuk merubah menjadi yang lebih baik gitu. Bagaimana cara menerapkannya? Kalau di Indonesia itu kita kenal dengan namanya 5R. 5R itu apa aja? Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, ringkas itu memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Jadi kalau kita mungkin lihat di tempat kerja kita berantakan, kira-kira semuanya kita perlukan apa enggak sih gitu ya. Kalau nggak perlukan kita bisa pilah-pilah, kemudian kita pilih juga barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Dan juga kita bisa memilah lagi barang yang harus dibuang atau tidak, dan memilah lagi barang yang sering kita gunakan atau kita jarang gunakan. Itu ringkas. Yang kedua, rapi. Rapi itu ngapain? Kita mengurutkan peralatan atau barang-barang berdasarkan alur proses kerjanya. Kemudian menata peralatan atau barang berdasarkan keseringan penggunaannya, keseragaman fungsi, dan batas waktu penggunaannya. Lalu mengatur visual supaya peralatan barang mudah ditemukan, teratur, dan selalu pada tempatnya. Jadi kalau kita cari itu gampang. Resik itu apa? Resik itu membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. Perhatikan tempat kerja kita. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. Lalu meminimalisir sumber-sumber kotoran dan sampah. Jadi kira-kira apa yang membuat akhirnya terjadi sampah, kalau bisa dihindari. Kemudian memperbaharui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Nah, yang keempat itu rawat. Rawat itu mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Jadi dari mulai ringkas, rapi, dan resik. Itu kita pertahankan 3 kondisi itu tersebut. Nah, yang kelima adalah rajin. Rajin itu mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas tadi. Jadi 5R itu adalah ringkas, rapi, resik. 3 hal itu kita pakai dalam kondisi yang keempat, itu rawat. Lalu rajin. Rajin itu kita mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal tersebut di atas. Nah, jadi manfaatnya membuat area kerja jadi lebih rapi, meningkatkan pemanfaatan ruang kerja atau penyimpanan ruang kerja, meminimalisasi waktu yang terbuang, mengurangi kerusakan, menumbuhkan tanggung jawab juga di diri kita, mengurangi bahkan menghilangkan potensi bahaya atau risiko apa saja yang bisa menjadi merugikan diri kita, dan juga bisa meningkatkan produktivitas kerja. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kita orang-orang Kristen? Ini adalah sebuah hal yang positif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia sekuler, di pekerjaan kita, bisa juga kita terapkan di rumah. Kan kadang-kadang juga di rumah kalau kita mencari sesuatu, kadang susah. Nah, yang jadi sasaran adalah ibu, gitu ya. Orang tua kita yang paling kita tanya, "Ma, ini di mana? Bu, ini di mana?" Terus mereka, ibu kita bisa dengan cepat mencari, tetapi kita akan lama mencarinya kalau kita cari sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian pula saya ingin mengajak ini kita bisa membawa filosofi ini dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita mungkin masih belum teratur dalam menjalankan kehidupan rohani kita, aktivitas-aktivitas rohani kita kepada Tuhan, mari kita belajar dari Kaizen ini. Kita mulai belajar untuk menentukan, memilah kegiatan-kegiatan mana yang lebih penting. Prioritas kepada Tuhan itu nomor 1. Jadi artinya pada saat kita harus membaca Alkitab, pada saat kita harus ber-WPDA, kita harus pilih. Kita harus pilih yang mana yang harus kita kerjakan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin ada yang rasanya nggak perlu, tapi itu hanya yang sekedar menyenangkan hati kita. Coba kita pilah-pilah lagi. Lalu kemudian semuanya itu kita rawat, kita mau jalankan semuanya dengan disiplin. Percaya bahwa Tuhan akan selalu senang, Tuhan akan selalu tersenyum bila kita bisa melakukan itu semua dengan disiplin rohani. Saya ingin membacakan sebuah ayat dari kitab Roma, pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjadi teladan buat melakukan sebuah perubahan kecil yang baik, yang berkesinambungan, yang akan menghasilkan kehidupan kita yang lebih baik, terutama kehidupan rohani kita. Kita pemimpin, kita orang tua, kita menjadi teladan. Dari kajian ini, kita bisa belajar bahwa perubahan ini dimulai, digagas oleh karyawan level atas. Artinya dalam kehidupan rohani kita juga, kita sebagai pemimpin rohani di gereja, atau kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai pemimpin di komunitas, kita memberikan teladan buat anggota-anggota kita, buat anak-anak kita, buat generasi muda di bawah kita. Mari kita sama-sama lakukan perubahan, walaupun kecil, tapi tetap kalau berkesinambungan dan kita lakukan dengan konsisten dan komitmen yang tinggi, maka kita akan mendapatkan berkatnya. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih buat apa yang sudah Tuhan ilhamkan kepada kami semuanya. Kami ingin melakukan perubahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau masih ada yang kurang dalam kehidupan kami ingin berubah Tuhan untuk memperbaiki supaya itu menjadi lebih baik. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupan kami, tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan, kami ingin menyadarinya, kami ingin melakukan perubahan Tuhan. Biarpun kecil perubahannya, tapi kami yakin dan percaya bila kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, ya Roh Kudus, kami akan mendapatkan manfaatnya, kami akan menjadi berkat. Dan Tuhan, kami juga rindu menjadi teladan bagi generasi-generasi di bawah kami, ya Allah. Kami menjadi teladan bagi teman-teman kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.